atas kebesaran Tuhan atas kami hingga pada saat ini. Tuhan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ini kami pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami bersukacita dalam Engkau. Biarlah kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa, biarlah Engkau membuka setiap hati kami, supaya kami dapat memuji menyembah Engkau di tempat ini. Biar Tuhan tinggi tempat ini, sehingga setiap kami Bapa beroleh berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa, siapa kami berdoa pada saat Tuhan Yesus. Buat hamba-Mu yang Engkau, berkati mereka Bapa. Biarlah urapan Tuhan, urapan yang dari Engkau mengalir dalam nama Tuhan Yesus, berbagai secara luar biasa tempat ini, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu kepada kami Tuhan. Engkau urapi dia dengan urapan yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus yang sakit boleh disembuhkan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, yang melakukan dengan kepastian di dalam nama Yesus, yang terikat dalam nama Yesus kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang maha memberkati kami pada saat ini dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sampai tempat ini Tuhan, Engkau berkati mereka dalam perjalanan menuju tempat ini. Biar kami juga bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolong kami sehati sepikir, kami tolong hancurkan segala kuasa si jahat, jasad iblis, kami hancurkan kesana di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa Tuhan tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kami dan saudara Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, laporan panitia Natal oleh Ibu Ketua Panitia Natal kepada Ibu Ina Grisel Lura. Kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan kata pembukaan sekaligus laporan panitia dalam perayaan Natal Gereja Sungai Yordan Jemaat Pelita Kasih sore hari ini, sebelumnya terimalah salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kesempatan ini kita dapat bersama-sama bersuka cita bersama merayakan Natal bersama dengan kami Gereja Sungai Yordan Jemaat Pelita Kasih. Sebelum kami menyampaikan laporan panitia, yang kami hormati Bapak dan Ibu Gembala, yang kami hormati Bapak yang Tuhan malam hari ini berserta rombongan, yang kami hormati Bapak Berkat Lauli, anggota DPRD Provinsi, yang kami hormati Bapak Ibu hamba Tuhan yang sudah berkenan hadir sore hari ini bersama-sama dengan kami, dan yang kami banggakan seluruh undangan kami tanpa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan sekali pemuda-pemuda dan remaja-remaja Gereja Sungai Yordan yang luar biasa sekali dalam mendukung mensukseskan acara Natal kita pada malam hari ini. Adapun laporan panitia
Yang pertama sekali adalah sumber dana. Sumber dana yang pertama kita ambil dari ekstra kolektor yang kita laksanakan dari awal Januari sampai pada bulan Oktober. Yang kedua, janji iman seluruh pelayan. Yang ketiga, les edaran pribadi atau proposal. Dan yang keempat, spontanitas dari seluruh jemaat Tuhan yang diadakan pada awal November bulan yang lalu. Tema, kami telah mengangkat tema dari Kolose 1 ayat 23, yakni keutamaan Kristus. Sehubungan dengan Natal malam hari ini, mewakili seluruh jemaat Gereja Sungai Yordan, Jemaat Pelita Kasih, dan seluruh panitia yang terlibat dalam perayaan Natal Gereja Sungai Yordan malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Harapan kami, biarlah damai dan sukacita Natal sore hari ini dapat kita nikmati bersama. Demikian saja kata pembukaan sekaligus laporan panitia Natal Umum Gereja Sungai Yordan Jemaat Pelita Kasih sore hari ini. Akhir kata, selamat Hari Natal 25-26 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Indonesia telah menyampaikan hasil laporan kedua panitia Natal. Selanjutnya ada kata-kata sambutan. Yang pertama, mewakili hamba-hamba Tuhan dalam hari ini kami minta kepada Ibu Pendeta Megawati Kalimbo untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu, kami persilakan. Shalom. Haleluya. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong 1 Januari 2022. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan kata-kata mewakili seluruh hamba Tuhan dari gereja-gereja Sungai Yordan, saya sambutlah salam saya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yang saya kasihi di dalam Tuhan, Bapak berkorban dan seluruh rombongannya, juga yang saya kasihi Bapak Ibu Gembala di tempat ini, dan yang saya kasihi Bapak Pendeta Lauri DPR yang saya kasihi dalam Tuhan, dan yang saya kasihi seluruh hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja tetangga, dan yang kami sayangi di dalam Tuhan seluruh jemaat Pelita Kasih yang ada di dalam bawah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, di mana perayaan Natal di tempat ini adalah Natal yang mungkin terakhir di bulan ini tanggal 26, tapi nanti masih ada di tanggal bulan 1 saudara. Jadi puji Tuhan, yang pertama kami menyambut baik acara Natal ini, dan biarlah acara Natal ini dapat berjalan dengan baik, dapat disertai oleh Tuhan, sehingga semua kita yang hadir, semua kita yang ada di tempat ini, kita datang mungkin dalam keadaan lapar, keadaan haus, atau dalam keadaan lelah, letih, tetapi mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti, keutamaan akan Kristus, itulah yang akan membawa kita untuk melanjutkan
melanjutkan hidup kita ke depan 1 tahun dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun biarlah kita semua yang ada di hari Natal ini jangan sibuk melihat kiri kanan saudara pakai baju apa, pakai baju ini. Tetapi mari pakailah Natal ini, hadirkanlah Natal ini, bukan yang aneh-aneh yang kita mau lihat saudara, tetapi lihatlah hari ini bagaimana Yesus akan bekerja kepada kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan Hitur Ibu sekali, hitur Ibu. Tuhan. Selanjutnya kata sambutan mewakili tamu undangan. Dalam hal ini kami minta kesediaan Bapak Pendeta Berkat melalui SPD. Kepada Bapak waktu dan tempat yang dipersilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan yang saya hormati, Bapak Pendeta MZ Tua bersama dengan Ibu Pendeta dan rombongan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Lase STH bersama dengan Ibu sahabat saya. Yang saya hormati Ketua Panitia Natal YSY, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta bersama Tuhan yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati para undangan, yang saya hormati seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati pemerintah desa Negawo yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya bagi kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh kembali mengikuti ibadah merayakan Natal, dan saya lupa untuk kesekian kali saya sudah berdiri di atas mimbar ini dalam mengikuti beberapa kali kegiatan. Tahun 2021 merupakan tahun uji coba bagi pemerintah, bagi kita dalam melaksanakan kegiatan. Ya, pada tahun 2020 yang lalu kita mengalami pembatasan dengan skala besar, sehingga ibadah-ibadah perayaan Natal kita tidak dibebaskan dalam melakukannya. Tapi tahun 2021, sekalipun 1 bulan yang lalu ada wacana mulai tanggal 20 dilakukan lagi pembatasan skala besar atau PPKM 2 dan 1, namun puji Tuhan itu dibatalkan oleh pemerintah, sehingga pada tahun ini seluruh umat Kristiani termasuk kita yang berada di Kepulauan Nias bisa merayakan ibadah tanpa harus mengurangi jumlah atau kapasitas yang menghadiri di dalam ruangan. Tentu karena saya adalah bagian dari pemerintah hari ini, kami juga mengingatkan kita semua, nanti kalau ada yang membawa masker, baiklah kita menggunakannya, karena saya mendengar di Kabupaten Nias ada satgas yang mengawasi pelaksanaan ibadah dari pihak kepolisian, demikian juga dari pihak TNI. Nanti mereka siapa tahu melintas nanti, jadi mereka juga akan melakukan tugasnya dalam pengawasan. Puji Tuhan,
senang sekali hari ini dapat diundang. Kemarin saya dihubungi oleh Bapak Pendeta Lase untuk hadir pada acara ini. Saya masih di Medan dan saya menyampaikan saya akan hadir. Ya, saya akan hadir. Dari sejak saya dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya selalu menghadiri undangan mulai dari tahun pertama hingga menuju tahun ketiga ini. Hanya memang untuk membagi waktu mengunjungi beberapa lokasi pengembalaan teman-teman Bapak Pendeta Zebua sangat susah sekali. Ya, jadi saya akan ada yang bisa saya hadiri dan ada yang tidak bisa saya hadiri. Dan hari ini saya bersuka cita karena bisa menghadiri pertemuan ini, apalagi bisa bertemu dengan Bapak Pendeta M. Zebua bersama dengan rombongannya. Saya mengikuti di Facebook semua kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja maupun di kunjungan lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sering mendengarkan yang namanya keluhan, hinaan terkait Natal tanggal 25 Desember. Saya harap ini kita perhatikan. Selalu dipertanyakan, benarkah tanggal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Yesus? Kalau ditanya kepada saya secara pribadi, saya katakan benar dan saya tidak meragukan. Kalaupun ada juga teman-teman kita yang menganut paham Yahweh mengatakan tanggal 25 Desember adalah kelahiran Dewa Matahari, saya akan membilang juga begini, Natalius, Natalia itu juga lahir tanggal 25 Desember. Jadi bukan hanya Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Ada amin? Apa kita percaya? Amin. Saya baca dasar teologisnya ya. Nanti kita buka Lukas 1 ayat 26. Nanti saudara buka Lukas 1 ayat 26. Kata Yesus, kata Tuhan kepada Gabriel, pergilah kepada Maria pada bulan 6 tahunnya orang Israel, kalender orang Israel. Pada bulan ke-6 datanglah kepada Maria. Gabriel datang kepada Maria pada bulan berapa? Bulan ke-6. Lukas pasal 1 ayat 26. Kalender bangsa Israel, tahun baru kalender Israel jatuh pada bulan September kalender Masehi. Bulan apa? Bulan September. Jadi tahun baru orang Israeli itu September. Jadi datang Gabriel kepada Maria bulan ke-6. Kita hitung ya. Dia tahun baru Israel September. Kita hitung 10, 11, 12, 1, 2, 3. Bulan 3, bulan Maret tahun berkenaan Masehi, Gabriel datang kepada Maria. Betul? Berapa bulan lahir? Berapa bulan ibu mengandung? 9. Berapa bulan? 9. Kalau ada yang menikah sekarang, menikah 1 bulan, 3 bulan kemudian lahir, itu mujizat percepatan. Nah, itu di dunia. Tetapi Maria seperti umumnya mengandung selama berapa bulan? 9 bulan. Ya. Jadi kita hitung ya. Gabriel datang bulan Maret. 9 bulan kemudian kita hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan? Pas? Masih ada yang meragukan Yesus lahir bulan Desember? Hah? Itu Alkitab. Lalu kenapa tanggal 25? Nah, ketika Alexander Agung, Kaisar Alexander Agung menata ulang yang namanya kalender Masehi, hari ke-8 penyunatan Yesus. Jadi Yesus itu kan lahir dari keluarga Israel. Jadi peraturannya hari ke-8 dia harus disunat.
Sunat itu artinya bagi kita tanda kelahiran baru. Jadi hari ke-8 Yesus disunat dijadikan sebagai tanggal 1 Januari tahun berkenaan. Jadi kita hitung 8 hari mundur. 1, 31, 30, 29. Jadi kalau masih ada di antara orang Kristen mengatakan itu hanya dibuat-buat gereja saja supaya kami bisa bersatu beribadah, tidak. Jadi mulai menghitungnya Injil Lukas pasal 1 ayat ke-26. Merayakan Natal seperti yang lainnya karena memang hari kelahiran Yesus itu membawa damai bagi kita. Apalagi temanya keutamaan Kristus. Yang kita bicarakan hari ini adalah keutamaan Kristus, bukan keutamaan gereja, bukan keutamaan pembawa acara, bukan keutamaan saya sebagai anggota DPRD, bukan keutamaan Bapak Pendeta M. Zebua sebagai seorang pengkhotbah, bukan. Kita berbicara soal Kristus. Kristuslah yang paling utama, dan Kristuslah yang menghadirkan damai bagi kita pada sore hari ini. Ini pesan Natal yang saya sampaikan. Kiranya Natal yang kita laksanakan pada sore hari ini bisa mendapatkan kesan yang baik bagi kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita semua. Saya mohon maaf atas apa yang kurang dari yang kami sampaikan. Secara pribadi saya menyampaikan selamat Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Jikalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan saya mohon izin secara khusus kepada Bapak Gembala dan Bapak Pendeta Pengkhotbah. Saya berusaha mengikuti nanti ibadah ini, tapi saya juga harus akan mengikuti ibadah yang kelima Natal nanti, Pak. Hari ini saya 5 kali Natal, Pak. Ya. Jadi saya harus membagi waktu untuk mengikuti ibadah di tempat yang lain. Kena mau perlulah kembali. Namanya kekutanya asli awasai saya kalau lihat dengan kembali anggota dewan kalau ia kata Natal. Kau masih mengikuti Natal ada sampai selesai. Tetapi undangan yang lain juga memisahkan kita untuk saya harus akan meninggalkan. Tapi kalau khotbahnya nanti lebih dahulu di luar semua kegiatan lain karena bicara keutamaan Kristus, saya ikuti khotbahnya. Kalau itu yang pertama setelah ini. Tapi kalau ada kegiatan lain, saya mengikuti nanti khotbahnya melalui Facebook saja. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Dan ini ada adik saya ini penyanyi selebgram ini dan YouTubers. Saya suka suaranya, dan dia pernah jadi pemain musik dan WL. Dia anak pendeta kami di GPT, tapi melayani di GSC tidak apa-apa, Pak. Ini dokumennya ini. Kami tidak akan melayani, dan nanti didoakan dia Pak Pendeta karena suaranya ini suara emas. Siapa tahu tahun 2022 adik saya ini nanti bisa jadi penyanyi di Pulau Riau dan di nasional. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Burhan Wauli yang telah menyampaikan kata sambutannya mewakili undangan. Sekarang kita akan mendengarkan vokal grup youth GSC Jemaat Hermon. Kepada pemuda-pemudi GSC Jemaat Hermon, waktu dan tempat kami persilakan.